peng gitu. Susah nak di kuntilanak. Iya. Tapi emang zaman seru-serunya emang zaman dulu Pak. Jadi zaman dulu tuh emang lagi seru-serunya jamur juga. Kalau zaman gua cuma sama tanggaku, idolaku aja itu. Ya paling musuhnya Yamor dulu paling utama bukan anak sekolah sih bang sebenarnya. Gembel ya. Bukan. Musuhnya ibu-ibu bang. Nah. Nggak di mana pasti nyebutinnya kalau masalah ribut pasti Yamor begitu bang. Iya, emang Itu karena image-nya gitu. iya. Orang ibu-ibu mau belanja ke mall, Oh, pasti Yamor. di pasar Rebo, itu jamur itu ribut, itu pasti. Kalau macet di depan sekolahan pasti nih sih pasti. Nah, tapi jangan salah, jamur itu sekolahan bagus, praktek nggak pernah numpang. Maaf, bagus, bengkelnya bagus, prakteknya bagus, ragumnya untuk praktek juga bukan bekas gitu loh, barang baru. Ya. Bagus, itu perlu contoh, mobil aja atuh. Kasarnya gini lah. Mobil kepala sekolah dikorbanin. Kalau kita bisa ngomong, mungkin pada saat itu kan pada zamannya kita itu apa sih kalau namanya STM itu karena kan nggak ada ceweknya. Iya. Ya. Iya. Kita nggak ada boro-boro buat begini buat begitu nggak ada. Lampiasannya kemana? Ya kayak model begitu. Satu. Kedua, buat orang tua kita dulu mungkin ya pelajaran buat kita nantinya bang. Iya. Kita dulu dibilang kurang perhatian, ya jelas-jelas kurang perhatian. Karena orang tua kita sibuk kerja, terus ngurusin rumah, ngurusin kita mah kan nggak terlalu ini karena udah gede-gede, ibaratnya gitu, udah dilepas gitu. Walaupun nggak diumbar kasarnya. Nah itu dia. Ya tempat kita cerita, kita mau sharing sama orang tua itu agak sungkan. Gitu. Kalau terkait masalah kita sendiri, makanya kita lebih banyak kumpul sama teman, akhirnya ketemu teman yang agak sedikit gas lah, ayo gas gitu, jadi ke bawah. Emang ya gimana ya, kita dulu mah namanya mencari jati diri sih. Mencari jati diri kan kita tumpahannya kan pasti di kita sekolah di tempatnya yang seperti ini, situasi kondisinya udah nggak bisa dihindari lagi, ya jatuhnya seperti itu pelampiasannya. Ya makanya sekarang kalau anak sekarang ya harusnya berpikir secara positif aja. Terus tumpahin melalui seni kayak apa, seperti YouTube ini bagus, jadi kreatif. Jadi nggak selamanya tuh anak yang dulu nakal, anak yang dulu dianggapnya bukan apa-apa. Justru dari angkatan 96 pun, di angkatan gua, mungkin di alumni-alumni yang lain juga banyak juga bang yang berhasil, yang sukses ya. Itu. Makanya mandang itu jangan mandang Ya. sekolahnya. Buktinya yang Badung-Badung ini banyak yang berhasil. Nih salah satu yang berhasil. Ini salah satu berhasil anak Yamor. Sama bapak tadi tuh, Bapak Rudi Kunyil. Itu termasuk yang berhasil, bisa menyekolahkan anaknya sampai anaknya bisa bekerja. Itu emang benar-benar gimana ya, kita udah posisi kita udah jadi seorang bapak. Jadi mau gimana, mau ngomong mereka tuh ya untuk yang baik-baik aja, jangan sampai seperti kita ini yang di masa lalu gitu. Jadi ya jangan turun-turun kayak kita lah, udah di kita tuh cukup kita aja ngerasain. Ya. Kalau sekarang kan istilahnya udah ada peraturan dari pemerintah tuh masalah kenakalan remaja itu tahun 2000 itu. Jadi kalau anak sekolah ikut tawuran itu sekarang udah di-cut. Jadi dia mau pindah ke sekolah lain, linknya udah ada, namanya si A si B, itu udah nggak bisa sekolah, dia sulit. Kalau sekolah kita, kalau zaman kita enggak, ketangkap masih bisa sekolah kodim. Mungkin dengarnya sekolah kodim itu, ya itu sekolah kodim. Itu kita sekolah ujian di situ kalau yang kelas 3. Kalau yang kelas 2 itu biasanya yang kelas 1 itu sampai sebulan dia sekolah kodim. Tuh, makanya jangan dicontoh. Cukup kita aja yang merasakan. Kita sekolah di Yamor aja bisa kayak gini sekarang aja udah alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Karena kenapa? Ya itu dia, jalurnya jalur pendek tapi Keras bahaya. Salah itu yang bilang Yamor nggak pernah jalur panjang. Ngapain jalur panjang? Jalur pendek aja udah ketahuan aja. Setiap tempat banyak musuhnya kan gitu. Iya nggak? Ya iya, itu ada yang ngomong gitu. terlebih apa? Perlu saya lurusin. Terlebih apa? Ketika kita waktu zaman sekolah kita masuk Pasar Rebo, itu sekolah mana aja? Iya. Iya kan? Iya. Emang ketemunya di situ, mau sekolah mana pasti larinya jatuhnya Pasar Rebo gitu. Titiknya. Ya, jangan salah, Yamor itu udah di Pasar Rebo itu udah megang juga.
itu udah megang juga, ini udah harga mati Pasar Rebo itu. Jadi kalau ada yang bilang jamur itu aliansi sono kemarin, nggak ada. Kita itu perjuangan Pasar Rebo tongkrongan itu bertahun-tahun. Kesini tinggal mempertahankan aja, tapi ya goyang juga akhirnya, mau gimana lagi. Ya kan generasi ke generasi. Generasi beda lah, beda cerita juga, beda cara mereka Iya. gitu kan. Ya mungkin sudut pandang kita sekarang begini, mereka juga punya cerita sendiri kan gitu. Itu dia makanya. Iya. Nah, sekarang nih gua tanya juga, pernah nggak situ ngerasain dari kelas 1 kelas 2 posisi ente yang hampir, yang maaf kata ya, posisinya udah sulit itu dalam artian kata antara hidup dan mati. Pernah bang? Coba mau dengar. 2 kali. Pertama ketika kita nyerang Jerman. Udah sampai masuk ke jembatan. Di belakang, Volumenya gede nih. di belakang masih banyak anak-anak tuh, Nah, ya kan? Nah, Jerman maju nih hmm. dari sekolahan nih, burak gitu kan, pas bener dia keluar tuh, burak keluar, udah kita udah merangin. Dulu dari sono nih. Iya, kita dari Yamor. Miring udah. Iya, emang nurunin di Sengaja. Jermannya, iya. Yang pokoknya yang masih ada di warung kopi, habis, Ya. kelar, cabut. Hmm. Ada yang ke Haji Jusin, ada yang ke arah lampu Ya, merah, iya. udah. Udah kayak gitu-gitu mah udah nggak usah diuber. Ini masih banyak, pikir gua gitu kan, gua masuk. Ternyata gua dikepung di situ bang. Lu doang ya. Iya, gua yang kena. Aduh. Gua yang kena. Nah, itu mungkin kalau gua masih ingat. Itu ada guru Sudirman. Namanya kalau nggak salah Pak Budi itu. Makasih Pak Budi. Masih ingat. Dia katanya si guru karate dulu. Iya. Udah, gua diselamatin sama dia. Hmm. Lu udah kecil, udah gede banget bang, Hmm. gede banget badannya. Gua ditenteng begini. Gandeng dong. Iya kan gua dulu kecil, Iya. ditarik sama dia. Lu udah kecil, berani-beranian lu masuk sini, mati lu katanya. Udah disamping gua sama dia, dibawa. Di bawah itu diumpetin di rumahnya. Dibawa sama dia. Gua dibawa sama dia. Nah, Jerman tuh cuma pernah ngeliatin, wah sikat gitu kan. Gak ada yang berani nyolek dia, gak ada yang berani nyolek gua, karena gua ada sama dia kan. Iya. Akhirnya keluarin tuh motor, gue dibawa ke apa ya, Koramil. Mau masukin sini loh, jangan pak, jangan pak. Lemes. Iya. Yang ada saya panjangin lagi. Akhirnya gua pelan tuh lepasin tangan guru, saya nggak berontak. Jadi yang nyelamatin lu tuh guru Sudirman. Guru Sudirman. Terus? Nah temen gue, kalau sekarang udah almarhum ya, si Wanto Dato, itu kalau nggak salah kena, dimasukin Koramil. Gue ngeliat, Lu lihat? iya, gue Tapi lihat dia- anak-anak itu di Komseko, di apa namanya, di Koramil. Koramil itu Berapa orang? udah ada 3 orang kalau nggak salah. Berapa? Waktu itu masih dikumpulin. Tapi dia nggak nunjuk lu. Dia Yang manggil. gue nggak ini Iya. nggak dada Iya, nggak diem aja lu. udah karena gue nggak enak dong Iya. gitu. Udah akhirnya gue naik angkot, gue balik bang. Dengan berat hati gue ninggalin teman-teman gue. Itu guru yang tadi nganterin lu naik angkot? Iya. Dianterin gue masih ingat tuh. Makasih banyak Pak Budi. Aduh, luar biasa. Masih ingat saya nama Loro. Abudi. Kejadian lagi Yang kedua? waktu gua anak-anak Yamor tuh dari Kebun Pala pulang naik basis bentrok sama emang basis Dari berangkat aman nih? berangkat aman. Aman. Kita lewatin Resmati segala Aman. macam udah Aman. kendor itu mah Ya. udah kita langsung ke ini Mana? lagi Kebun Pala bos udah nggak nemuin apa-apa kita. Begitu balik ces pas Sore itu ya? siang Siang. ketemunya sama kapal Di di Uki. Uki pas turunan gini. Uki kita pasti dari atas bang. Oh, merah. Kita posisi di atas. Di atas gini. Kita turun kan pas pengantinan dia tuh. Oh, Ya kan? iya. Udah dari situ langsung der pecah. Maju nih, cas depan. Berapa orang itu? Dia Lu? kita satu basis bang. Satu bas. Satu basis. Cuman emang kita kalah banyak.
dia baru keluar pul-pulnya, terus yang dari Uki ini lari ke atas nih, ke atas. Udah, gua milih dong. Ini kita mau hantam yang mana, yang bawah apa yang depan? Kalau yang depan udah pasti halangan kita lebih berat, gitu kan. Gua hantam yang sisi kiri, seret. Anak-anak pasti sebelah sini. Ini di gua ini ada sekitar 5-6 orang. Dia udah banyak. Udah gua sikat. Apa di sini yang dua nih? Teng. Gua bawa BR tuh. Gua sikat begini, gua mau hantam begini, dia nyamber duluan bang. Oh nyamber duluan. Gitu. Lu di bis posisinya tuh? Bukan, gua turun. Gua turunin kan, ketemu di Medan kan, tengah. Begitu dia pakai gesper tuh. Begitu ini set dia begini nggak kena, gua hantam lagi nggak kena juga. Nah akhirnya begitu dia, karena dia putarannya gua liatin dulu putaran ininya, putaran arah kira, gua perhatiin dong. Iya. Gitu. Jangan sampai nih dia begini ngayun kena gue gitu. Gua liatin dulu set. Jadi gua maju gitu sambil mikir. Gua maju, dia nyeruduk bang ke depan, copot nih. Copot, lepas. Ya. Lepas. Berarti badannya dia kali ya? Pokoknya dia maju. Ditabrak lah gua tuh. Lepas. Habis gua tuh jadi bola. Itu gua masuk rumah. Itu anak-anak pada kemana? Anak-anak tempur di belakang. Begitu gua nengok, kan gua nengok tuh. Itu lepas gua nengok, wah bubar. Aduh. Tinggal 2 orang di belakang gua bang. Aduh. Di belakang gua 2 orang. Mundur dong dia ngikutin yang lain ke sono gitu. Nembusin yang depan. Udah bis gua tinggal. Anak-anak masih ada anak-anak masih berharap mobil itu masih bisa jalan lagi gitu. Makanya dia nembusin yang depan. Udah gua cabut tuh, turun ke bawah. Wah, kemana nih set? Sampai depan Uki. Depan Uki. Nah, gua ingat ada warung tuh kan. Itu udah buntu bang. Yang parkiran motor kali lu ya? Yang dekat parkiran motor. Di parkiran motor ya? Masuk sih. Udah di luar penuh orang bang. Masuk dalam. Wah mati gua. Itu lu sendiri masuk Gua sendiri. Akhirnya lu ngapain lu masuk ke rumah gue gitu? Udah kayak maling gue. Lu tolongin saya. Akhirnya gue dikasih celana pendek, dikasih kaosnya, ya kan? Pulang gue diantarin pulang. Gue bilang rumah gue dicopet. Akhirnya diantarin. Gue ingat motornya Karisma. Dimasukin tuh barang-barang gue, tas, ya, terus sepatu gue. Berarti lu pakai sendal lu ya? Pakai sendal dia. Sendal jepit. Baju dia juga. Iya. Kayak baju anaknya pakai. Ya enggak bagus-bagus amat, yang penting gua selamat gitu kan. Sampai ceritan. Belokin. Udah. Gua naik 53 Bang. Lihat ya. Naik 53 condet. Set. Gua pasang bu. Gua enggak tembusin Pasar Rebo. Gua turun di Caglak. Caglak ya. Dari Caglak gua jalan kaki tuh. Ya. Sambil ngeratapin tadi tuh. Masih inget aja. Lu pakai celana pendek tuh ya? Gua sambil jalan sambil mikir, Pak. Tas gua pakai. Sambil mikir gua. Anjing, tadi kalau gua kena godahan ya, mati gitu. Ya kan? Garing lu itu. Gua udah bilang ya udah pasti di sate gua. Pasti. Udah mikir aduh. Udah sepanjang jalan itu gua jalan. Memang dasar otak lagi kusut ya. Apalagi waktu itu masih zaman-zamannya narkoboy gitu ya. Udah. Pulang tuh gua berharap tuh. Udah ongkos kagak ada Bang ya kan? Masih ada. Anjing gua bilang udah dapat lah tuh anak 39 Basian. Anak 39 Basian udah topinya bagus gitu. Gua sikat. Iya kan? Gua sikat. Terus gua unjukin barang gue. Gua unjukin barang gue. Ya elah. Pisau kukrik segini bang, kecilan mulutnya pisau lipat begitu. Tancep lu. Tapi dia ngasih. Takut, gua minta itu dia udah gak ada perlawanan. Dia sendiri? Iya, dia sama cewek. Sama ceweknya mungkin gua ambil. Lu terlalu cakep, lu terlalu ganteng ya kan. Terlalu rapi tuh gua. Malah nggak tahu mas. Gua untung naik ojek bang. Kalau enggak tuh Kopassus ngejar gua pasti. Nah sekarang di 39 lu bayangin.
buset gua amat jalan. Iya, makanya gue bilang aduh. Ke sono. Kalau inget-inget dulu, aduh, ampun. Minta Tapi lu maaf, gue yang nyampe rumah? kena mungkin kena kejoliman gua. Maaf ya, sorry. Itu kenakalan remaja. Iya maaf. dulu, zaman dulu. Di Ampun. zaman dulu itu kita lagi ya. Kita minta maaf lah. Nah, sampai rumah gimana tuh? Bokap ngomong apa? Ya bokap sih nggak ngomong apa-apa. Karena lu pakai lu dirapi. Iya, karena gue juga nggak cerita apa-apa. Tapi kan lu karena lu pendek. Karena pendek. Agak ditanyain itu. Tas ada, karena pulang ya udah. Nyokap gue tuh cuma ngecek ini baju seragam mana? Besok cuci gitu. Terus celana mana? Cuci gitu kan. Nanti tiap hari suruh ganti. Nah, nah besokannya pas giliran setrika tuh, nyokap gue nanyain ini baju siapa? Ini celana siapa gitu kan. Biasanya udah ketahuan. Gue dulu Makanya diam. karena dia tahu. Oh. Nyokap gue tahu. Pasti ujung-ujungnya dia pasti dari rumah Simon kali ini. Karena gue dari dulu sama Simon mulu. Iya. Karena Simon. Udah, Pikiran nyokap lu udah kesini. iya begitu ditanya, ini celana sini ya? Gue bilang aja, iya, ini Simon. Udah gitu. Ini ceritanya Bang Nepak benar ya. Posisi sulit tapi masih bisa. Alhamdulillahnya masih dilindungin bang itu aja. Dia benar-benar bisa mencari celah untuk mengamankan dirinya dia sendiri lah. Karena posisi belakang udah berantakan, ya kan. Nah, dia gimana caranya biar dia bisa pulang dengan selamat tanpa bareng dengan rombongannya. Kan rombongannya juga udah nggak tahu kemana itu, nah, kan. Bubar gerak gitu. Nah, udah bubar jalan itu kan balik kanan. Nah, ini ceritanya bagus juga. Iya, jarang-jarang itu yang begitu. Jarang-jarang itu. Ada dulu. Itu ada ininya, saingannya dia ada. Almarhum Demak ada itu kalau lagi gitu-gitu dia pasti udah siap nih celana pendek nih. Buka sama dia. Udah pura-pura bego. Pura-pura bego bukan, Bang. Gua anak SMP. Ya, rencananya pakai celana biru, angkatan celana Hawaii. Dulu ada angkatan gue 96. Dia keluar begitu kelas 2. Ketika gue ke gap di Pasar Rebo. Gue ke gap Pasar Rebo. Itu awalnya gue udah lolos. Udah sampai sini. Itu kenapa bisa begitu? Jadi waktu itu kita tempur tuh di Pasar Rebo. Di Pasar Rebo. Terus? Nah, dari mulai pos polisi tuh, itu udah rame. Jeger, udah. Sampai kita ketok mundur deket inian tuh, deket Susu Bendera. Bendera. Oh ya. Kita ketok mundur. Udah. Dia nggak kickback lagi enggak? Enggak, lama tuh. Lama. Boncer lagi ya? Enggak tahu boncer, enggak tahu kapal ya. Kapal ya. Nah, akhirnya kita masuk jalur tengah lagi. Masuk jalur tengah lagi. Rame lagi nih. Pecah lagi. Rombongan tadi tuh. Wah, Berarti dia balik lagi dong itu tuh. gua nggak tahu dia balik lagi bawa mobil, Naik bis apa gimana, gua nggak Lu tahu. di mana posisinya? Tengah, Di tengah sini. enggak di sini Di pasar bos ini. masih di Pasar Bo, Masih di sini. depan ya, Oh. persis deket apa namanya? Apa dia jalan muter kali ya ke sono ya? Enggak, dia yang jelas dia udah ke sono, Jauh, udah jauh. Tapi lu nggak tahu kalau dia tuh. Dia nggak tahu, gua nggak tahu kalau dia naik bis ya, Nah, gitu. Nurunin lagi di pas di tengah, mana yang mau gitu. Gua kan maju lagi, wah, datang tuh polisi, bro. Bocah-bocah pada tangkap, banyak. bocah, ngilang nih apa tuh nih, teng. Nah, gua udah selamat nih, udah sampai Waluyo, pikir gua udah sampai sini. Nah, udah iya dong, aman dong. Jauh lu. Basisan gua iya, Jauh lu. jauh. Gua jalan, tek, jalan. Sampai baru gua mau naik, kan pas posisinya agak nanjak begini, iya kan? Gua nunggu dong di Pas turunan. istirahat tuh, ada tempat duduk tuh. Oh iya. Tempat duduk dulu ya. Ah iya. Gue duduk di situ sambil ngongkang kaki. Lewat nih Dia. pasukan yang dibawa sama polisi, Ah, anak-anak yang kena. Kijang ya. Iya, gue udah balik badan begini pas gue nungguin Simon. Kok Simon kagak lewat-lewat? Gue bilang lama banget apa tempur lagi di tengah apa gimana? Kan gue mikirin. Karena kenapa kalau gue pulang duluan, pulang ke rumah Simon, bokapnya tahu, Tanyain. pasti tanyain. Iya. Bisa dikejar balok lagi Ya dia. pasti. Nah, Siapa lagi? gua nengok ke belakang,
yang gue inget tuh yang manggil si Awang. Aduh. Iwang ya? Iwang GG. Iwang GG. Pak, gue nengok dong, namanya dipanggil teman. Lu nggak tahu posisi dia kalau dia di bak polisi. Gue udah tahu dari jauh cuma polisi. Gue kan ngelengos dong supaya takutnya polisi itu kenalin gue kan. Lu lewat ke sana. Gue ngelengos ke sana, set begitu. Gue Simon agak nongol-nongol. Ini mobil polisi langsung agak pelan, ya kan? Orang pas mau belokan juga. Iya puteran. Iya, anak-anak udah pakai sempak kulit. Pak, gue panggil, gue nengok. Wet, wih, polisinya langsung turun, nangkep gue. Lalu nggak lari, Lah, mau lari gimana? Cuma pinggir jalan. Posisi langsung dicopot. Duduk ya. Iya, gue tadinya kan gue nengok ke sono, pura-pura, ya kan? Gue nengok begini. Diangkut gue ceritanya tuh. Diangkut. Tapi yang megang agak lanjang. Yang megang Iwang. Lolos kan nangkep gue. Oh iya. Iwang loncat. Lah kabur. Cabut. Akhirnya yang kabur pakai tanah kolor doang. Lah iya. Sambil megangin baju, megangin ini. Tapi kan seenggaknya dia bisa salin di musola atau gimana gitu. Nah, udah. Saya kemarin jemuran. Masuk nih ceritanya Komseko. Datang tuh. Lu berapa orang berarti lu tuh? Gue ingat yang gue ingat nih gue. Berarti Iwang doang yang cabut. Iya, Demek sama Om. Terus kalau nggak salah Komar kena juga tuh Komar tuh. Komar, inget kan ya? Terus si Ambon Filipus, anak basis Cibubur juga. Iya, anak sos. Iya, anak sos. Udah gitu, tanyain nih. Tahu si Ambon, lo bentar ya? Bukan lah. Itu sepatu lu pakai PDL. Oh, bapak ngomong tenggelam. Waduh. Tinggal giliran gua nih, gua ngaku anak apa ya? Gua bilang, saya mana tukang koran, Pak. Udah tahu lah tukang koran lu. Udah hidup lu susah, mau bikin susah bapak lu. Udah, akhirnya udah lah. Masuk nih. Masuk 2 hari. Gua nggak balik. 2 hari. Nyokap gua ke rumah Simon, nggak ada, nggak nginep. Terus nyokap gua ke sekolahan lagi, nggak ada di rumah Simon, hanya Pak Bakti. Jangan-jangan anak ibu yang kena kali kemarin, coba saya tanyain sama anaknya. Tanyain tuh Pak Bakti tuh, oh si Rempak tuh yang kena katanya. Masuk sono Komseko. Udah, diambil lah gua sama bokap gue. Tadinya bokap gue mau ngeluarin gue sendiri kan. Cuman gue bilang ya namanya kita dulu namanya keluargaan ya, tadinya kayaknya bakalan kena duit gitu. Ya udah, akhirnya bokap gue jadi ini keluar semua gitu kan. Nah, lo posisi dalam itu penasaran kan nggak? Di mana? Di dalam itu kan. Kagak. Lo 2 hari di situ. Enggak. Lu masukin di jailnya apa di luar? Pertama di luar, hari pertama. Itu nah gue tanya. Lu pakai apaan? Gak sempak lah. Iya dong lo. Hari pertama tuh ya, gak sempak ya. Orang celana panjang kan nggak boleh. Nggak pakai baju. Pakai baju. Kalau kita pakai kaos kutang bang lo. Iya. Udah, nggak boleh ini. Udah dalam sangat-sangat banget bang ya. Si Ambon kan orangnya emosian tuh. Dimasukin di waktu kita bersihin WC tuh tonton sama dia tuh, gini naik tuh Ambon gitu kan, masukin pas banget tinggalnya dia tuh habis digulung sama Ambon Philip. Iya sama Philip, ya udah anak-anak seneng kan, habis lu dicek-cek pokoknya lo. Begitu kita tanya kasus apa di dalam, kita tawain ya. Nah, lu diperban? Enggak, Mas perban. begitu. Tapi ada yang mau bayar nggak? BR lepas dong, Lepas semua. BR gue buang, Untung. BR gue buang. Ya udah. Nah itu bokap gue kan takutnya gitu, ditanya, karena kan dia dulu dia nyuruh, gue ingat banget. Udah bawa aja gitu kan. Dari situ gue udah nggak pakai itu namanya, kalau golok dulu kegedean bang. Yang enak itu CR kecil, ya, sama
pisau kukrik gue tuh langganan gue tuh. Kalau pisau kecil pasti gue umpetin di dalam sini. Ngungkitnya enak. Iya. Pokoknya tahu-tahu straight aja. Terus Dingin ya. kamu datang gitu. Iya, bokap gue nanya. Tuh, Wajahnya gimana nih? enggak. Bokap gue slow bang orangnya. Tahu dia. Ya buat dia nakal gitu biasa lah. Terus akhirnya udah lu keluar aja. Enggak, kalau gue sendiri gue nggak mau. Yang lain harus keluar juga. Lu kasih apa? Berarti lu minta apa? Lu minta supaya keluar semua, jangan lu doang. Kebetulan gini, jadi kapolseknya itu ternyata ada di pinggul bokap gua. Oh, jadi Jadi, wah mas ngobrolnya enak, bukannya enggak ini enggak ada. Mas, oh, ini mas ini. Udah ya, udah tuh anak gue sekalian gua jaminin deh tuh anak. Udah bikin surat pernyataan aja kalau kau bakalan ngulangin lagi nyerang sekolah mana gitu kan. Udah clear di situ ya. Keluar semua. Keluar 2 hari itu ya. 2 hari. Masih makan kan? Makan bang. Masalahnya yang di permasalahan kayak kolornya ini ya kan, buset ya. Ganti 2 hari. Nah itu bayangin bang kalau sumama yang kondor gitu. Kagak, itu gue bingung ya. Si GG besoknya gimana pas ketemu lo? Wah ampun-ampunan itu anak. Parah sih Iya, Bang. ketemu gue. Nah, Besokannya gini. Wah, sorry kemarin ini. Ya udah gua tahu ya. Besok cariin ke topi dah, kalau nggak tas dah. Iya gampang itu gampang. Ngasih gitu sama gua. Itu mulai sejarahnya mah. Jadi kalau ibaratnya dulu terkenal tukang betak loh. Nah, buktinya gue dibetak lagi kan. Kalau tiap anak-anak rumah gue, bagus ya topinya di bawah. Bagus topinya di bawah. Ya lu koleksi, hasil betakan dibuat koleksi. Ya karena kan gue emang nggak pantas bang pakai topi. Iya. Gitu. Makanya anak-anak bilangnya, lu nggak pantas bang pakai topi. Akhirnya pakai lagi. Gue tahu orangnya itu yang ngomong siapa gue tahu itu biasa. Cakep ceritanya nih, gue demen nih. Tapi itu nyokapnya almarhum sempat datang nggak? Almarhum sempat ke situ enggak? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Nyokapnya Demek nggak datang. Ambon juga nggak datang. Kalau nggak salah, Koman nggak datang. Orang tuanya. Tapi nggak bisa keluar. Enggak, waktu itu pas Giran datang udah dibebasin. Oh, alhamdulillah amat ya. Iya jaminan jadi bokap gua di situ. Gue ya. Tuh Komar sehebat Komar. Tapi nggak apa-apa. Komar itu termasuk sponsor lapangan itu. Paling mantap. Dia kalau gua bilang tim woro-woronya loh. Iya, tim woro-woro ya itu, tapi ya, Asik. bikin anak semangat. Kalau teriak dari belakang gua kenceng. Maju! Kita maju semangat. Iya, karena kan udah kelas 3. Tapi yang almarhum, bicara almarhum lagi ya, yang kegep di Salak macam Manggis itu, lo tahu nggak ya? Itu lagi dibuat sama anak mana ya? Yang di mana? Manggis, Polsek Manggis tuh, di lokal Myanmar untuk proses ini, dia kerja di situ. Lo pas Oh, tahu nggak? gua nggak tahu bang. Kalau itu gua nggak tahu. Waktu Bang Demak ya? Iya, masalahnya itu waktu itu nyokapnya kan saudara untuk kebun dari kakak. Itu ke rumah, dia bilang, Itu kelas berapa ya? itu mah udah dengan lu itu, orang gue juga udah lulus kok. Itu di bareng mungkin lu pinter kali ya, nggak sedikitnya. Dia mungkin nggak begitu pinter, kena. Ya tau atributnya ada mana tuh kalau di Cimahi. Karena mungkin dia juga nggak tahu Medan bang, nggak tahu mungkin. Medan di sono kayak gimana gitu kan. Kalau gua kan Ada jalan gede itu kalau kan. jalur sono kan emang gua tahu rata-rata juga kebanyakan ya teman-teman SMP masih banyak daerah sono gitu. Itu pertamanya nggak tahu siang atau pagi. Datang itu orang tuanya ke rumah gue selamat. Manggil nyokap gue kan, yuk ini si anakku nggak balik apa lagi. Nah, kayak dapat informasi dia dari Polsek Cimanggis, orang di sono. Soalnya nyokap gue sama nyokapnya dia nebus itu. Iya. Tapi nggak tahu, gue lupa ributnya mana mana gitu. Gue juga gak karena gimana ya, dia waktu itu nggak ada yang ngedampingin sih. Jadi nggak ada yang ngedampingin tuh gue dulu waktu ada gue dia masih ada, gue bisa ngeliatin dia kemana gue bisa merhatiin. Tapi setelah itu, setelah dia sekolah lagi kan, dia kan lama di Pondok Labu juga almarhum. Nah udah, setelah itu ya udah gue nggak tahu
asal usulnya sampai dia akhirnya sampai meninggal ya nggak tahu. Ya kalau cerita dulu, cerita zaman jahiliyah. Ya untungnya sekarang ya kita coba apa namanya koreksi karena kita juga harus makin tua, Iya. kan, udah umuran, anak juga mungkin udah gede. Ya. Ini ceritanya hanya untuk Tadinya nggak mau diundang nih, Iya. tadinya karena buat saya ini sebenarnya aib. Ini gua Tapi kita ya sharing, berbagi, Iya. yang nggak ada masalah. ya itu kita saling berbagi aja lah, itu masa lalu. Sebenarnya ya nggak usah diulang lagi. Ya ambil isi positifnya aja, tadi kata Bang Demak tadi, ambil positifnya. Kalau posisi kita emang lagi sulit, udah nggak bisa, emang harus seperti itu, ya mau gimana lagi. Gitu aja, kita namanya pembelaan diri. Jadi di hukum dia kita menang, tetap menang. Yang penting kita jangan sampai matiin orang, maaf kata nih kan, maaf kata lah gitu, yang kayak gitu. Makanya ya udahlah, yang anak sekarang bisa diikutin kita itu dulu. Sekolah yang baik udah, orang tua yang berbakti. Insya Allah namanya orang tua itu pasti doanya pasti paten, pasti berhasil. Buktinya yang Badu-Badu dia berjadi semua. Dia jadi tentara, Iya banyak. tentara, polisi, AKBP, reserse, Densus 88 ya ada. Itu anak Yamor, ya kan? Tuh, makanya kita ambil sih positifnya aja. Nah, pas kelas 3 Bang Dempak, nah itu posisinya itu udah enteng ngurangin di jalur apa masih kenceng? Kalau kelas 3 rata-rata kita udah tinggal ngomong daripada anak kelas 2, kelas 1 ya. Ya angkatan bocil itu 97 ya kan. Terus di atas lagi 98. Iya. Nah, itu ya. Kita tinggal ngomong doang. Makanya begitu basis Depok tahu, oh Dempak, jadi tahu gitu. Karena kita sering bawa juga mereka gitu ke Medan, ayo kita bareng-bareng nih ke jalur nih. Berarti ente udah mulai sedikit agak Ngurangin. karena biasalah kelas 3 lah ya. Iya. Karena semua juga begitu. Dulu gue liatin Simon kelas 2-nya bengis, kelas 3-nya udah mulai ngerem gitu kan. Karena kan kita tinggal kita ngelihat nih. Oh, ngarahin anak-anak. Ya polanya nih kayak gini nih, ininya kayak gini nih. Gitu. Main di jalur tuh kayak begini. Nah, udah gitu ini tempat kita ini sudah harus sering dijagain. Iya. Terutama ya pasar bola ya, itu emang udah basisnya Yamor ya di situ kan. Itu udah warisan dari turun temurun, istilahnya sampai tahun 2000 kesini itu harus dijagain, harus jangan sampai lepas. Ya, Nah, itu kelas 3 kan maksudnya ngurangin nih. Itu apa mulai itu cinta sama cewek bagaimana? Ya kan begitu kan ada. Aneh juga sama masalahnya. Ya dulu kalau cewek kayaknya nggak terlalu ini, nggak terlalu. Karena ya orang walaupun di sekitaran, Iya. orang tuanya bilang nih, itu anak apa namanya masih sekolah di mana? Ya, oh ribut gini. Gue malas. Iya. Kalau orang udah nyinggung masa sekolahan, gue malas. Gitu. Intinya kan Sebenarnya gini Pak. Itu kan pribadi. Sebenarnya gini Pak. Gimana Pak? Sebenarnya itu ceweknya mau Pak. Iya. Mau. Nah justru kalau dijagain pacarnya anak Yamor aman katanya itu dulu gue bener. Tapi orang tuanya Itu dia Bang. itu jadi kendala. Jadi ceritanya ngulas gua nih Bang. Nah ya iya. Gue juga kan masalahnya gang makmur. Ya dulu. Ya Gang makmur. Oke dulu ada. Ya, iya. Terus Kedemen nih. apa namanya? Intermezzonya. Kesininya. Oh, gua belum cerita ya. Jadi ceritain, lu cewek ceritain. Si Paujan Tile, Eh, angkatan 96 dulu. Sempet tuh main tuh ke rumah gue. Gua kenalin kan. Jadi temen gue ngomong nih, ada ono gitu. Gue samperin, hampir gue sikat pakai gini. Iya, Tile. Udah depan palanya ngerem tuh. Gue bilang, lu kalau bukan nengok lu muka lu abis gue bilang. Tapi kalau cewek enggak ya? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Kalau aneh malah kebalik. Jadi gue curhat ya jadi deh. Iya. Tapi emang benar kelas 3. Iya. Benar, gua dapat bokeh juga. Ya kalau mas kelas 3 ya genit-genit wajar, Bang. Ya Pak, itu Wajar. wajar ya kan, itu wajar. Sampai orang tuanya aja sama gua buset, kontra banget. Anaknya mah udah nyeredeng mulu, udah kayak banteng.
Cuma ini nih. Dulu mah ada yang sampai gua bawa ke sekolahan kagak ada. Cuman dikerubungin doang nih. Siapa? Begitu ditanya Siapa? sama bu kantin. Bule. Begitu begitu ditanya nih. Ini anak Mahardika, Bu. Dan dulu kan masih ada Mahardika. Iya. Ini anak Mahardika, Bu. Bukan. Siapa? Oh, bubar. Kagak ada yang nyolek tuh. Ini gitu dong. Iya. Ya iyalah. Itu sama aja nyari buruk sama gua gitu lah. Tapi enggak. Itu kita enggak. Rapi lah. Kalau buat apa namanya? Ya tadi gua bilang kentalnya kita udah kayak keluarga sendiri. Udah kayak kopi Jadi, lah. saling ngejaga gitu. Iya. Tapi emang ente sampai berhasil begini ya kan, punya rumah ya gede ya kan, berhasil lah termasuk lah. Enggak ngebetak Bang itu. Ya enggak. Enggak mungkin. Tapi kalau jalan sendiri gua enggak tahu deh. Iya, ya kan itu termasuk berhasil. Nah, ya benar. Titipan Bang. Benar. Masalahnya kenapa ya? Jarang-jarang gitu orang yang seperti seperti Indo, seperti gua, yang lain yang Badung itu berhasil. Benar, jarang-jarang gitu. Dan untungnya alhamdulillah anak Yamor Glek punya kerjaan lah. Ya. Jangan sampai bikin malu. Dulu bikin malu, sekarang bikin malu Ya. lagi. Nah itu yang Yang bahaya. penting ya kita juga harus bisa ngupgrade diri kita. Yang kedua kemauan terus sama kejujuran. Yang penting cerita kita ini untuk anak cucu kita, jadi biar tahu bahwa kita ini atau orang tuanya ini dulu seperti ini, sekolahnya di sini, dan situasi kondisinya memang seperti itu. Ya mau bagaimana lagi? Tidak ada sekolah zaman kita itu yang aman, nggak ada. Itu udah pasti namanya STM, sedikit banyaknya pasti chaos. Iya. Nah itu. Nah sekarang pesannya buat generasi sekarang, sampein. Kalau pesan buat anak-anak sekarang, terutama anak-anak milenial, Volumenya gede. yang kebanyakan dikit-sedikit gadget, ya. Coba deh belajar dari apa yang nggak kita tahu, tapi kita mau tahu. Terus apa yang kita nggak suka, kita berusaha suka, gitu. Yang penting prinsip hidup kita itu kalau kita mau kerja, kita mau sukses, ya terus berusaha, terus bergerak. Jangan gampang menyerah. Karena ketika berhenti, ya semua selesai. Itu pesan dari Bang Dempak. Yang intinya rasa ingin tahu generasi sekarang harus lebih banyak. Harus lebih banyak biar bisa kita menciptakan, dengan orang lain, negara lain menciptakan, tapi kita sekarang bisa menciptakan. Itu tujuannya generasi sekarang yang harus dijalankan. Terus kayak tadi saya bilang Bang, jangan kita tuh ketika disepelein orang, ya udah. Yang penting kita bisa nunjukin. Ya. Satu. Terus mental kita juga jangan mental tempe lah. Ya. Karena kita belajar dulu dari kayak gitu, kita udah keras. Gitu. Nah kita juga nggak perlu namanya didikan gitu kita terapin ke anak kita, nggak bisa. Yang penting sekarang buat kita orang tua, ya mungkin ngejaga anak kita, lindungi anak kita, lebih banyak waktu sama anak-anak supaya anak-anak juga bisa sharing ke kita. Jangan sampai hal-hal yang kayak dulu kita terulang lagi. Bisa. Tapi kalau sekarang sih kayaknya sulit ya. Kalau sekolah sekarang kayaknya jauh untuk tawuran. Ya. Jadi pesan saya cuma satu untuk generasi sekarang, ada 3 poin. Yang pertama, jauhi main-mainan gadget yang tidak ada gunanya. Cari manfaatnya dari permainan atau dari gadget itu sendiri atau medsos itu sendiri. Jangan kita bermain-main dengan yang buruk-buruk. Nah, jangan mentalnya pun juga harus mental baja. Jangan mentalnya mental seperti kata Bang Dempak tadi, mentalnya mental tempe. Jangan gampang merendahkan orang. Kita sekarang sudah zaman milenial, harus maju dan berpikir. Oke, kata-kata terakhir dari saya, tawuran.
Mana bang? Stop Stop tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.